Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widawati dengan nomor NPM 2220153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan bagian dari sel prokaryotik serta saya akan menunjukkan dokumentasi proses penggambaran sel prokaryotik. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologi. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karenanya, sel dapat berfungsi secara otonom selama seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Sel prokaryotik tidak memiliki nukleus sejati, karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Sel prokaryotik adalah sel tanpa membran inti, namun sebagian besar sel ini memiliki dinding sel. Selain itu, bagian sel prokaryotik juga memiliki materi genetik berupa DNA yang tidak dibungkus oleh membran inti. DNA pada sel prokaryotik terbentuk sekuler atau disebut dengan nukleoid. Di luar nukleoid juga terdapat DNA sekuler lainnya dengan ukuran yang lebih kecil dan disebut dengan plasmid. Contoh sel prokaryotik yaitu bakteri dan cyanobacteria. Struktur sel prokaryotik yang pertama ada kapsula. Kapsula merupakan pelindung bakteri terhadap pengaruh luar yang merugikan dirinya dan berakibat bersifat virulen. Yang kedua ada dinding sel, yang merupakan struktur pelindung kedua setelah membran plasma. Yang ketiga ada membran plasma yang merupakan sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel, selain itu akan memelihara perbedaan pokok antara isi sel dan lingkungannya. Yang keempat adalah sitoplasma, yang merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Yang kelima adalah ribosom, berbentuk butiran, berfungsi untuk memperbaiki protein. Yang keenam adalah plasmid yang merupakan DNA ekstrakromosomal yang dapat bereplikasi secara otonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Yang ketujuh ada pili yang merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel, berfungsi sebagai penghubung saat bakteri melakukan konjugasi atau pertukaran materi genetik. Yang kedelapan ada nukleoid yang merupakan bagian dari sel prokariota berupa asam deoksiribonukleat yang lebih kental daripada sel sitoplasma dan sepenuhnya tidak dilapisi oleh membran. Dan yang kesembilan ada flagella bakteri yang merupakan alat gerak berbentuk cambuk pada sejumlah organisme bersel satu.